kita melihat kebutuhan investasi untuk sektor energi terbarukan sampai tahun 2025 itu mencapai hampir 100 miliar US dollar, Pak. Nah, kalau kita lihat dari 100 miliar US dollar apa yang disampaikan oleh Kementerian SDM sekitar 2, sekian miliar US dollar, saya kira itu sangat kecil gitu ya dibandingkan dengan target secara keseluruhan. Namun demikian, tentu kita tetap mengapresiasi dalam suasana COVID, ya, pandemi seperti sekarang ini masih ada upaya-upaya untuk melakukan diversifikasi, melakukan transisi energi. Karena kita lihat sekarang semua dunia matanya tertuju kepada transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Dan nanti bulan November akan ada pertemuan COP 26 di Glasgow, itu juga semua bicara kepada net zero emission. Bagaimana target Indonesia untuk menuju ke arah itu? Nah, tentu untuk bisa mencapai net zero emission itu harus ada upaya-upaya yang khusus yang dilakukan agar pengembangan energi terbarukan itu bisa signifikan tercapai. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan sampai sekarang ini, kelihatannya masih jauh dari harapan. Walaupun kita apresiasi, tetapi harapan ini ke depan itu akan lebih agresif untuk sektor energi terbarukan ini. Oke, seberapa agresif? Kita coba tanyakan ke Pak Edi Suparno, mewakili Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Kalau dari sisi regulasi, bagaimana ini Pak DPR RI bisa ikut berperan paling tidak agar bisa terdorong percepatan investasi khususnya di sektor EBT, Pak Edi? Baik, terima kasih. Pertama, bagaimanapun juga perlu saya berikan update dalam kesempatan ini bahwa proses kita dalam menggulirkan undang-undang energi baru dan terbarukan sudah terjadi. Harmonisasi ini sudah rampung, kita nanti akan membawanya ke rapat paripurna untuk kemudian disepakati sebagai draft undang-undang yang akan menjadi inisiatif DPR. Nah, kemudian setelah menerima surat presiden, surpres tersebut, nanti akan ada tim yang harus ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pembahasan daftar isian masalah dari draft undang-undang yang sudah kita siapkan dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Nah, nanti kita melakukan pembahasan dan biasanya pembahasan itu bisa cukup cepat, ya, dan kita juga targetkan akan dilaksanakan cepat supaya pada bulan Oktober kita sudah undang-undang energi baru dan terbarukan. Itu tahap pertama. Tahap kedua tentu nanti kita memerlukan peraturan-peraturan turunannya. Ada peraturan-peraturan pemerintah, kemudian peraturan dan peraturan menteri, ya, itu peraturan turunan untuk pelaksanaan daripada undang-undang tersebut. Nah, peraturan-peraturan turunan itulah yang kemudian harus merefleksikan kondisi pasar yang ada. Iya. Nah, karena bagaimanapun juga investasi di sektor energi baru dan terbarukan itu membutuhkan nilai investasi yang sangat besar, membutuhkan investor yang memiliki komitmen yang besar juga, karena memang investasi dan teknologi yang dipergunakan itu relatif juga cukup tinggi pemanfaatannya, sehingga ya dibutuhkan kepastian hukum, ya, dan commercial returns yang memadai bagi investor untuk bisa masuk ke dalam energi baru dan terbarukan. Dan bagaimana kita juga lihat bahwa di Indonesia satu-satunya off-taker listrik untuk energi di Indonesia adalah PLN. Nah, bagaimana kemudian PLN bisa off-take seluruh kebutuhan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit tersebut dan tetap bisa memberikan tarif listrik yang memadai kepada konsumen akhir. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.